udah nggak jujur, utang, nggak komitmen, nggak punya malu. Salah nggak? Menurut saya karena memang secara di sekolah pun nggak diajarin, dan secara statistik banyak sekali guru yang terjerat hutang. Iya. Kayaknya wajar banyak kayak gini. Iya kan gak diajarin soalnya masih di trial di tahap guru. Serem banget lagi bercandanya nih anak muda. Dan menurut kalian skill apa yang kalian harus punya adalah skill berhutang. Skill berhutang. Oh, itu berarti tonton ini sebelum umur 20. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita akan ngebahas satu hal yang menurut kita penting untuk dibahas lewat Pikiran Si Boy. Hari ini masih di topik yaitu hal yang tidak diajarkan di sekolah. Masih bareng sama Michael George. Ya, halo Koboy dan teman-teman YouTube. Oke, hari ini apa yang mau kita bahas? Tadi episode pertama itu kita bahas masalah resiko. Yang kedua, apa kira-kira yang menurut kamu gak diajarin di sekolah dan kamu pengen kayaknya belajar itu? Nah, kemarin ini ada yang komen nih kok. Mereka minta bahas hutang. Hutang? Iya, nah ternyata hutang ini juga gak pernah diajarin di sekolah. Ya, yes, kita gak pernah disuruh. Betul, semua orang utang. Tapi kenapa utang itu bukan pelajaran tutup pokok? Mata gitu lah kok. Ya gak semua orang yang utang, disclaimer dulu. Tapi umumnya orang itu punya hutang. Enggak, tapi kayaknya semua orang pasti pernah ngutang tau. Iya, tapi ada beberapa orang tertentu yang emang mentidakkan untuk urusan hutang. Iya, ada, dan nggak semuanya gitu. Ya, jadi kalau umumnya garis besar orang itu pasti punya hutang, atau hutang rumah, KPR, mobil atau segala macam. Tapi kenapa sih hutang nggak diajarin ya? Berarti hari ini kita mau bahas hutang. Oke. Mulai dari mana ya? Mulai dari sekolah dulu deh. Kenapa ya sekolah nggak ngajarin kita ngutang ya? Padahal susah loh ngutang itu. Ngutang susah kok. Susahnya apanya? Ngutang itu paling susah apa? Di mindset aku ya, ngutang aja udah jelek. Ya, tapi emang kamu rencana beli mobil atau beli rumah cash? Kagak. Oke. Ngutang. Saya ulang lagi ya. Ngutang paling susah apa? Ngebalikin ya. Berarti bayarnya ya. Betul kan? Benar kan? Pacaran gampang gak? Gampang. Yang susah apa? Bayarin nikahnya. Oh, nikahnya. Goalsnya kan ada gitu secara teknisnya. Betul. Hutang itu gampang. Oke. Yang susah bayar. Bayar tuh butuh komitmen, butuh tanggal yang pasti, butuh persiapan untuk bayar, dan itu nggak diajarin di sekolah. Jadi kalau kalian masih muda dan menurut kalian skill apa yang kalian harus punya adalah skill berhutang. Skill berhutang. Oh, itu berarti tonton ini sebelum umur 20. Iya, bisa juga. Oke, lanjut yuk. Kenapa berhutang? Karena hutang ini punya behavior yang agak lain atau agak beda. Kalau misalnya kalian nggak ngerjain PR, kalian diapain di sekolah? Dihukum. Oke. Hutang ini hukumnya apa? Riba. Bukan dong, itu hukum dalam Islam. Hutang itu kalau kita nggak bayar hutang, hukumnya diapain? Tergantung lah kok. Dikejar. Iya, dikejar-kejar yang pasti. Disita asetnya. Dibangkrutkan ya, ini apa namanya? Intinya ada sebuah konsekuensi, betul. Yang nggak ada ketika kalian nggak ngerjain PR, ini beda. Paling dihukum tuh nggak ada rasanya dibanding kalian dikejar pinjol, itu jauh banget. Oh, ini ngomongin pinjol. Ya karena hutang yang paling dekat sama teman-teman ya pasti pinjol. Relate banget. Dan utang itu nggak diajarin di sekolah. Kalau misalnya tanya, kalau kayak resiko di episode sebelumnya, gimana sih cara bisa belajar dari punya resiko itu sendiri? Ya hidupnya sesial-sialnya biar resikonya makin besar dan kalian punya preferensi jelek tuh makin banyak. Cobalah berhutang kalau gitu. Kalau hutang, betul. Cobalah berhutang. Oh, belajarlah berhutang. Pantesan kok korban terbesar pinjol itu guru. Lagi belajar resiko dia hal pertama kan. Ya menurut Roy Sakti ya itu ya. Iya, itu berdasarkan Roy Sakti. Dan itu ada statistiknya juga yang bisa ditanyain ke beliau. Iya. Dan tanyanya menariknya, Roy Sakti tapi ya tanya ke Koroy lah, oke. Tapi intinya ternyata pinjol itu dan hutang ini banyak banget ngejerat guru. Karena mungkin tidak terbiasa berhutang. Dan hutang juga punya ilmunya sendiri. Bagian dari kalau mau hutang ya Koroy juga udah jago banget deh. Tapi ini kita kupas luarnya aja. Yang saya gambarin kalau misalnya kita belajar untuk berhutang saat sekolah adalah ada satu mata pelajaran di mana
kita tuh punya plafon, Oh. punya batas kredit. Iya. Kita dikumpulin di satu grup yang kita harus bikin usaha tertentu di mana profit yang paling besar harus yang akan nilainya tinggi. Oh berarti gini nih kok ya, kalau ada mata pelajaran uang, nah ini kayak utang sorry. Iya. Kayak begini nih. Coba. Kurang lebih bentuknya kayak dagang dong. Karena kan orang berhutang umumnya bukan untuk makan. Umumnya berdagang atau meresikokan tertentu lagi. Untuk meng-create uang baru. Gak mungkin dong. Gue pinjem dong buat apa? Buat gue beli motor. Ngutang buat beli motor tuh aneh kan? Paham gak? Paham gak? Biasa orang berhutang itu untuk mencari profit. Ini dulu nih yang kita sepakat. Oh, tapi kan ada utang baik, ada utang buruk kok. Nah makanya belajarnya dari sekolah harus hutang baik dulu. Kalau hutangnya baik aja nggak bisa dikerjain, apalagi hutang yang buruk. Utang baik yang tadi untuk betul, berdagang. Betul. Saya juga belum pernah lihat, mungkin referensi saya masih nggak banyak banget. Kantin kejujuran tuh semua bangkrut loh di setiap sekolah. Dan Dharma Putra doang yang bangkrut. Semuanya sekolah kayaknya. Juga bangkrut ya? Semuanya kayaknya kantin kejujuran tuh sisa etalase sama laba-laba 3. Kalau saya bener. Karena orang nggak ngerti konsepnya jujur, berhutang, komitmen, bayar itu orang nggak ngerti, nggak disadarkan juga gitu loh. Coba ada nggak yang punya sekolah kantin kejujuran itu sukses? Ya coba boleh komen di bawah ya kok ya. Siapa tuh sampai jadi food truck gitu kan? Kan nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi menurut saya hampir semuanya tuh berantakan. Kenapa? Karena ya nggak diajarin bagaimana komitmen untuk bayar. Even pun ada abang yang gak usah kantin kejujuran, beli satu juga kadang-kadang comot 2, comot 3, dan kalian happy pula nyomot. Gue tadi bayar cuma 2.000, tapi ngambil 3. Pamer gak ketahuan. Gila, keren banget gak gue? Tuh. Hebat gak? Hebat lah. Hebat ya? Luar biasa ya, kalian kebayang kan dia bakal setelah selesai sekolah, kuliah segala macam, apa yang dihadapi? Kenyataan pahit kan pasti. Bahwa dia gak bisa gituin dunia tuh kayak gitu. Bisa dipukulin orang punya dia. Kebetulan masih sekolah. Kayak jauh-jauhin. Tapi kita balik ke harapan saya di sekolah. Ada sebuah pelajaran yang dinamakan dagang, di mana nilainya itu bisa tercapai di kelompok yang penjualannya paling tinggi atau omsetnya paling tinggi atau untungnya paling tinggi. Bisa dari mana untungnya paling tinggi? Otomatis modal harus tinggi nih kalau untung tinggi. Jadi anggaplah satu kelompok itu dimodalin 1 juta rupiah. Gimana caranya? Orang yang untungnya paling besar berdasarkan penjualan tertentu, nggak boleh disuntik sama orang tuanya ya. Ntar adu kaya orang tuanya. Bukan itu maksudnya. Tapi mereka harus berkomit untuk menjual sesuatu yang ada modalnya. Modal ini semua harus minjem ke sekolah. Semuanya misal satu kelas 40 orang, kita bikin 8 kelompok. Satu kelompok isinya 5, maksimal hutang mereka 2 juta. Nanti kan bervariasi tuh. Ada orang yang bilang, oke, gue ambil semua 2 juta biar gue bisa ini. Ya kita lihat. Kalau nggak bisa bayar ya kita akan tulis tuh di mading, si ini hutang tidak bisa bayar, gagal bisnisnya, tidak tahu malu. Dipermalukanlah dari awal. Itu harapannya kalau ada mata pelajaran hutang. Betul, biar mereka bisa berkomitmen untuk hutang itu menyeramkan. Ada hukuman setimpal. Biar kalau cepet dulu boy dibalikin. Karena behaviornya nggak ada, mereka nggak malu untuk melakukan itu. Oke. Kita nggak ngomongin orang yang minjem itu harus bayar ya, ini nggak dari situ ya. Iya. Ini beda konteks dulu. Ini hutang yang belajar di sekolah. Kenapa ada harapan itu? Biar orang itu bisa nimbang. Jangan-jangan gue harus cobain dagang dengan dikasih modal guru berapa tadi 2 juta. Itu jangan-jangan gue gak harus ambil 2 juta loh. Gue jangan-jangan ngambilnya 200.000 dulu deh. Buat gue coba beliin sesuatu. Pulpen atau pensil. Betul, gitu ya. Jualan ATK deh gue. Misalnya di sekolah atau di mana. Atau gue nitip kerupuk deh di kantin. Atau dia bisa jualan buku deh. Jadi dia naruh buku misalnya di setiap kelas, kalau ada yang habis bukunya atau apa bisa langsung dibanding ke koperasi. Tapi dasarnya adalah ada komitmen yang dibangun. Ada komitmen yang dibangun. Yes. Dengan hal itu minimal hutang buruk pun gak terjadi. Dan hutang-hutang kayak gue pinjem dong 50 buat makan. Hey, 50 yang kalian pinjem buat makan dengan enteng itu juga buat makan orang yang dipinjemin. Iya benar. Iya, tapi kan komitmennya beda. Ketika dia nganggap 50.000 itu menjadi sebuah yang kecil dan dia nggak peduli, ya lah 50.000 aja ditagih. Kalau ada balok dibalok itu orang. Untungnya nggak ada dan temannya masih baik. Iya. Tapi kan behaviornya sudah tidak ada. Sekarang berapa orang yang kita kenal tidak punya hutang sama sekali? Jarang banget. Umumnya jarang. Kalau punya pun hebat.
Tapi kalau punya dan dia tidak punya attitude-nya atau pengalamannya itu telat untuk belajar berhutang, matilah dia. Kan nggak pernah diajarin di sekolah ada BI checking kan, kalau misalnya record kita di BI checking menarik. Di bank itu ada, kalian nggak bayar kartu kredit 2 minggu udah call 1 hitungannya, ada nggak? Dan komitmen itu nggak bisa timbul begitu aja, semuanya ngegampangin gitu loh, seolah-olah. Pernah nggak sih di teman kalian di satu kelas deh yang enteng banget buat pinjam 20? Ada kan? 2000 dulu 2000 dulu biasanya. Ya. 2000 dulu. Iya. Tapi lebih oke kalau memang orang ini susah sekali, tinggal bilang deh, bro, gue uang jajan gue kurang banget dari rumah, gue nggak bisa makan di sekolah, boleh nggak kita sharing atau beliin gue makan deh, please. Lu lebih respect yang mana? Itulah yang dia minta ya kan? Iya kan? Dengan orientasinya jelas, bukan cash yang diminta gitu. Iya kok. Udah pinjamnya cash, ketemu di luar beli rokok, kitanya nggak ngerokok. Malah dia yang ngerokok. Tapi kan posisi-posisi itu bukan karena dia tidak ngerti konsepnya berhutang, tapi dia memang nggak tahu sama sekali komitmen orang berhutang, cara mainnya hutang, hubungan hutang sama trust, dan hubungan hutang sama hidupnya dia. Pinjollah kena sekarang ini dan itu. Belum lagi kalau misalnya dapat hutang negatif, main di judi online, taruhan, saham gorengan, forex lah, inilah itu, kripto segala macam yang bentuknya hutang negatif. Dengan adanya pelajaran ini, ataupun memang gak ada pelajarannya, kalian sudah mulai belajar berhutang dan kalian sudah punya hutang, kalian sudah one step further di antara teman-teman kalian. Oke. Kita nggak ngomongin orang lagi kerja terus wajib ngutang ya. Kayak kalian cicil motor juga bagian dari. Tapi kalau ada, tadi lanjut ngomong utang baik dah kok. Ya utang baik adalah biasanya hutang untuk dagang, hutang untuk memiliki kendaraan. Berarti utang sebagai leverage di bisnis itu real ya? Ada, betul. Umumnya iya, tapi ada yang sepakat tidak juga, yang nggak ada masalah juga. Tapi fasenya itu yang harus naik gitu loh. Kenapa orang tanda kutip susah jadi makin susah? Karena hutangnya aja nggak mau bayar. Konsep bahwa di duit segitu aja masa gue harus bayar, udah deh beres deh lo. Buat yang lu nonton ini dan lu sepakat obrolan itu ada di benak lu, udahlah lu 20 tahun lagi juga hampir sama deh kayak sekarang. Tapi biasanya orang kayak gitu mah nonton tipe podcast ginian kali kok. Kita nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Nah, siapa tahu dia gabut atau apa. Kan kita ngomongin utang, siapa tahu. Ini udah menit ke 12 jauh. Iya, siapa tahu dia berharap obrolan ini gimana cara mencari hutang yang jauh lebih banyak. Berarti nanti thumbnailnya cara cari utang. Cara berhutang yang benar. Thumbnailnya itu aja. Biar pas masuk matilah kalian. Hutanglah kalian banyakin, habislah kalian. Pusingnya dapet, hasilnya nggak ada, positifnya nggak ada, disumpahin atau dihujat banyak orang. Sedangkan orang mau naik jabatan aja minta doa restu. Kalian ngutang ke berapa orang, dimana semua orang nyumpahin kalian hitungannya. Benar. Orang jujur aja masih susah buat hidup. Kalian kan udah nggak jujur, utang, nggak komitmen, nggak punya malu. Salah nggak? Menurut saya karena memang secara di sekolah pun nggak diajarin, dan secara statistik banyak sekali guru yang terjerat hutang. Iya. Kayaknya wajar banyak kayak gini. Iya kan nggak diajarin, soalnya masih di trial di tahap guru. Serem banget lagi bercandanya nih anak muda. Iya, Tapi intinya gitu, kita bukan tidak merespek para guru, nggak ada sama sekali. Itu jokes. Jokes aja kok. Itu jokes, itu murni jokes. Tapi dasarnya adalah berhutang itu sesulit itu. Komitmen itu sesusah itu. Kalau kalian ketemu temen yang ngutang 20.000, janji kapan balikin, tapi meleset dan tetap dibalikin, it's better than nothing. Better banget. Tapi kalau misalnya kalian ketemu temen yang berhutang dan tidak merasa hutangnya itu perlu dibalikin, cukup tahu aja, kasih checklist, delete kontaknya, blok, kalau ngelihat menyingkirlah. Oke. Karena nggak ada benefitnya juga buat kalian. Karena dia sendiri nggak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi poin dari obrolan ini adalah, kalau kalian belum pernah atau belum belajar cara berhutang yang baik, belajarlah punya hutang. Karena hutang itu bagian dari fase hidup sebenarnya. Kalau kalian sepakat bahwa gue gak cocok nih sama utang, minimal sudah pernah ngutang dulu.
Jangan belum pernah nggak belajar sama sekali di ujung jalan pengen hutang terus kaget. Jadi umur 20 enggak, gue nggak akan ngutang, nggak pernah belajar, nggak pernah ambil kredit apa segala macam. Umur 30-an something mau buka usaha warung berhutang kaget. Bingung bayar, bingung apa, nggak punya referensi. Dan apa salahnya kalian dari sekarang belajarnya, ngertiin semua mekanisme hutangnya dulu, jatuh tempo, tanggal bayar, bunga berjalan, administrasi, denda, penalti, pelunasan yang kalian nggak akan dapat di sekolah. Emang kalian belajar tagihan kartu kredit itu bentuknya kayak apa? Kartu kredit 40 hari setelah ini, kamu juga nggak tahu lah kan? Gak ngerti kok. Iya nggak ngerti kan? Iya baru bulan lalu aku bayar kartu kredit pertama kali. Iya. Susah banget ya. Iya. Seribet itu gitu loh. Apa perbedaan ini? Kenapa nggak bayar? Kenapa bisa rusak? Kenapa ini ada nick nempel sama ini itu? Aduh, banyak banget. Tapi kalau kalian mulai dulu dan tahu cara ngerti dan mainnya hutang, minimal ketika tua kalian nggak norak banget sama hutang atau kejeblos pas tua karena hutang itu konyol sih. Udah tua kejeblos utang. Udah tua kejeblos hutang. Itu lebih parah lagi. Warisin bukan duit, warisinnya utang. Karena dia nggak belajar. Jadi bukan karena dia sengaja. Bisa jadi orangnya nggak sengaja. Positive thinkingnya kita. Itu aja sih buat episode kali ini. Jadi buat yang belum punya hutang, berhutang lah. Berarti sebagai sebuah pelajaran ya. Iya. Sekarang berarti utang masih ilmu jalanan berarti kok ya, belum ilmu sekolah formal. Betul, ya. betul. Atau kalian bisa nonton dari influencer tentang gimana caranya manage uang apa segala macam. Tapi realistis lah. Kalian belajar cara nyupir truk. Iya. Kalau kalian nggak nyupir truk, kalian nggak tahu rasanya itu truk kayak gimana. Jadi percuma belajar kalau kalian nggak eksekusi juga. Dan utang itu alat yang powerful ya kok ya. Lumayan powerful. Jadi kayaknya di hidup kita bakal kepake. Even pun cuma buat jajan atau apa segala macam. Punya value orang buat kita pakai gitu. Betul. Ya. Dan kita nggak ngomongin pinjol ya, tapi jangan pinjol. Kita ngomongin utang yang utang secara harfiah. Iya. Kok kalau mau belajar paling dekat dari mana? Utang dulu ya sama bokap lu. Pinjem. Bisa ya? Bisa, bilang aja, Pak utang dong berapa? 2 juta. Kenapa? Aku mau belajar ngutang Pak. Tapi komit Pak, kalau aku lupa tanggalnya apa segala macam, aku dihukum dong gini-gini. Belajar lah gitu loh. Belajar untuk berkomitmen. Oh ya udah, kamu utang 1 juta ya, setiap bulan kamu lebihin. Misalnya cicil 5 kali 200.000, tapi kamu cicilnya 210.000. Loh kok gitu Pak? Loh kalian bingung. Itu utang, ada bunganya. Udah pasti gitu loh. Ya kayak gitu lah. Kalian harus belajar. Banyak banget masalah itu. Iya. Siap kok. Itu aja ya dari kali ini. Hal yang tidak dipelajari di sekolah yaitu hutang. Dan kalian harus banget punya hutang. Bukan untuk kelilit tapi untuk belajar. Caranya berhutang seperti apa, tanggung jawab terhadap hutang, komitmen dan lain sebagainya. Betul. Thank you banyak buat yang udah nonton sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa komen, like, and subscribe video ini kalau bermanfaat. Kita bahkan bahas apa lagi di video selanjutnya. Semoga jauh lebih menarik deh apa yang nggak dipelajarin di sekolah ya. Thank you udah nonton. See you at the next episode. Bye bye. Terima kasih. Thank you.